Kapal tanker minyak terhenti di Selat Hormuz akibat AS memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, mengklaim operasi bersifat selektif hanya berlaku untuk kapal yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran. Kapal tanker Tiongkok, Rich Starry, dikabarkan telah melewati jalur pelayaran Selat Hormuz di tengah ancaman blokade Amerika Serikat. Kapal itu tercatat sebagai kapal pertama yang melewati Selat Hormuz sejak rencana blokade diumumkan, meski masuk daftar kapal yang terjerat sanksi Amerika Serikat. AS memutuskan memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran yang berada di Teluk Persia dan Laut Oman. Langkah ini dilakukan untuk menekan Iran agar membuka Selat Hormuz dan menerima syarat perdamaian dari Amerika Serikat. Angkatan Laut AS pun mulai menutup akses bagi kapal yang akan menuju pelabuhan Iran dan tidak mengizinkan kapal untuk keluar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi blokade mulai dilakukan Senin dan menyebut tidak akan membiarkan satu negara memeras dunia menuju kepada Iran yang meminta tarif kepada kapal yang melewati Selat Hormuz. We can't let a country blackmail or extort the world, because that's what they're doing. They're really blackmailing the world. We're not going to let that happen. And you know, the amazing thing is, we don't, can you believe this? We don't use this trade. We don't need this trade. We have our own oil and gas, much more than we need. We have more oil and gas than Saudi Arabia. Think of this. We produce more. Saudi Arabia and add Russia to it. Substantially more, and by next year we'll have double that amount. So we don't need it, but the world needs it. And setidaknya ada 5 pelabuhan besar Iran yang berada di sepanjang Teluk Persia, diantaranya ialah Bushehr, Asaluyeh, Lengeh, dan Bandar Abbas yang tepat berada di Selat Hormuz dan merupakan pelabuhan terbesar Iran. Sementara pelabuhan besar Iran di Laut Oman yaitu Chabahar. Untuk melaksanakan blokade, Amerika telah menempatkan kapal di sekitar Selat Hormuz dan Teluk Persia. Komando Pusat Amerika, US CENTCOM, sedikitnya telah menyiagakan 9 kapal. Kekuatan dipimpin kapal induk bertenaga nuklir yang beroperasi di Laut Arab yang dikawal 3 kapal perusak, diantaranya USS Prince, USS McFaul. Sementara Iran menyebut akan menanggapi tegas blokade terhadap pelabuhan-pelabuhannya. Melalui pernyataan juru bicara militer Iran, Ebrahim Zolfagari, yang dibacakan presenter televisi Iran, tindakan Amerika Serikat adalah ilegal dan Iran bakal melakukan langkah-langkah pembelaan kedaulatan. در پی تهدیدهای جدید آمریکای متجاوز علیه کشورمان و امنیت دریانوردی شناورها در آبهای بین المللی، اطلاعیه‌ای به این شرح صادر کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دفاع از حقوق قانونی کشورمان را وظیفه‌ای طبیعی و قانونی می‌دانند و بر همین اساس اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در آبهای سرزمینی کشورمان حق طبیعی ملت ایران است. Sebelumnya, perundingan Iran dan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang. Iran menyebut Amerika Serikat menyampaikan tuntutan yang tak masuk akal terkait Selat Hormuz. Sementara Amerika Serikat bilang salah satu alasan gagalnya perundingan karena Iran tak menyampaikan komitmen untuk tidak mengupayakan pembuatan senjata nuklir. Jalan damai antara AS Israel dengan Iran masih panjang dan berliku, namun Trump menyebut dalam waktu dekat bakal ada lagi pertemuan dengan Iran. Tiongkok, Inggris, dan beberapa negara di dunia memprotes Trump yang memblokade Hormuz. Militer Iran juga bilang blokade ini sebagai aksi pembajakan di jalur laut. Pengamat militer Center for Intermastic and Diplomatic Engagement Said Anton Ali Abbas dan dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Bu Asra Virgianita, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring untuk membahas ini. Selamat pagi, Mas Anton dan juga Bu Asra. Pagi, Mbak Diki. Ya, saya ke Mas Anton dulu. Mas Anton, ini kalau kita lihat kan ya, langkah Amerika Serikat juga memblokade Selat Hormuz ini kan kita lihat ditolak oleh negara-negara besar. Taruhlah kita lihat negara-negara sekutu di sana juga menolak. Apakah yang sedang dimainkan, strategi apa yang sedang dimainkan dari sisi militer Amerika Serikat melakukan blokade Selat Hormuz, dan apakah pengecaman negara-negara sekutu dan juga negara-negara dunia ini untuk Amerika Serikat cukup? Ya, pertama jelas ketika kita bicara tentang blokade, ini Amerika Serikat lagi menggunakan jurus terakhir dan juga tentu saja itu mengubah dari
peperangan di kawasan yang tadinya adalah kinetik aktif, kemudian menjadi economic warfare gitu. Jadi karena memang tujuan dari Amerika Serikat dalam melakukan blokade ini adalah menghancurkan ekonomi Iran. Itu satu. Kedua, apakah ini kemudian misinya berhasil atau tidak berhasil? Tentu saja kita harus bisa melihat apakah memang blokadenya efektif atau tidak efektif. Kedua pihak saling klaim. Amerika Serikat beberapa waktu lalu mengklaim tidak ada kapal yang melintas, bahkan kapal-kapal milik ataupun yang terkait dengan Iran itu disuruh memutar balik. Tapi data kemarin itu menunjukkan per 14 April misalnya setidaknya ada 8 kapal yang keluar dan ada 9 kapal yang masuk, dan kemudian sisanya gitu. Jadi banyak dari itu adalah terkait sama Iran. Rich Terry misalnya yang disebutkan tadi itu yang berbendera Cina itu juga bawa minyak dari Iran dan berhasil lewat. Artinya apa? Artinya blokade ini sendiri itu masih dipertanyakan efektivitasnya gitu, walaupun Centcom Amerika Serikat memang klaim. Jadi berhasil atau tidak berhasil itu tergantung dari efektif itu. Kenapa? Karena kemudian dari situlah Iran dapat mempertahankan kemampuan ekonominya. Kalau misalnya berlangsung, maka justru nanti yang akan terdampak adalah Amerika Serikat. Bumerangnya adalah di pemilih Trump nanti untuk 3 November 2026 nanti gitu dalam pemilu Jadi saya pikir ini adalah perjudian Trump yang cukup besar karena semakin lama, jadi setiap hari ini gagal itu menambah bebannya bukan kepada Iran, tapi langsung kepada Amerika Serikat dengan melonjaknya harga minyak di sana. Itu Mbak Disti. Oke, kalau Bung Anton mengatakan ini merupakan jurus terakhir yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Kalau dari Bu Asra sendiri, bagaimana penilaian soal tentang kebebasan navigasi, bagaimana pula kemudian Amerika Serikat menjustifikasi blokade ini secara diplomasi internasional? Oke, terima kasih Mbak. Kalau kita lihat sebenarnya memang mungkin ini bagian dari upaya yang sedemikian rupa untuk mengurangi kerugian yang besar ya, upaya Trump untuk tetap melakukan tekanan gitu. Tapi kalau kita lihat ini sebagai sesuatu yang sangat ya tadi bumerang efeknya bisa ada terhadap US ya. Upaya diplomasi seperti ini melakukan sanksi ekonomi melalui blokade seperti ini sebenarnya sangat-sangat tidak terbukti efektif gitu ya. Dari berbagai kejadian yang sudah pernah dilakukan sangat tidak efektif, dan kemudian Amerika mungkin menyadari itu gitu ya, tapi dengan sebagai upaya ini tetap dilakukan sebagai upaya untuk membangun narasi bahwa US adalah penjaga keamanan di Laut Selat Hormuz gitu ya, dengan membawa narasi-narasi tentang tadi yang seperti disampaikan Iran sebagai musuh gitu ya, Iran sebagai ilegal pungli di selat gitu ya, Selat Hormuz segala macam. Nah, semua narasi-narasi ini dibangun untuk kemudian sebenarnya berharap berbalik dukungan bahwa Trump sebenarnya menjaga keamanan di Selat Hormuz. Jadi narasi politik yang ingin dibangun sebenarnya ini gitu ya. Tapi lagi-lagi di dalam konteks diplomasi seperti ini sangat jarang efektif. Tadi betul yang dibilang Mas Anton ya, bahwa kemudian sanksi ekonomi yang seperti ini nih dalam kejadian-kejadian yang sudah ada sangat tidak efektif. Apalagi sebenarnya dalam konteks ini kita bisa lihat bahwa Trump sendiri bertindak unilateral ya, kecuali kalau Trump mendapatkan dukungan internasional. Nah, ini kan kita bisa lihat bahwa kemudian Trump tidak bekerja mendapatkan sendiri dukungan. Ya, tidak ada dukungan, sulit untuk kemudian ini bisa efektif kecuali dia bisa mendapatkan galangan internasional gitu ya. Jadi dukungan itu menjadi penting. Sementara Trump sangat percaya diri gitu ya, bahwa dia bisa bekerja sendiri. Nah, ini satu kesalahan besar sih menurut saya ya dari kebijakan Trump untuk melakukan blokade ini. Oke, ini adalah kesalahan besar yang dilakukan oleh Trump untuk melakukan blokade Hormuz dan juga pelabuhan begitu ya. Nah, tetapi juga kita tahu tidak didukung oleh negara-negara sekutu dari Amerika Serikat dan juga negara di dunia kebanyakan begitu ya. Tapi kemudian kita tahu negara-negara yang tidak mendukung itu hanya mengecam begitu. Belum ada tindakan yang kemudian spesifik.
yang bisa memengaruhi, dalam tanda kutip, memengaruhi kebijakan Trump untuk tetap memblokade? Bagaimana peran negara-negara sekutu untuk bisa memengaruhi Trump untuk bisa tidak lagi memblokade Selat Hormuz? Oke, kalau kita lihat sebenarnya ini yang mengecam kan ada dua pihak ya. Nah, sekutunya AS gitu ya, dan juga negara-negara yang kemudian sekutunya Iran ya. Kalau dari sisi konteks sekutu AS, menurut saya di sini juga ada upayanya Amerika ya, untuk misalnya memberikan narasi akan siap dijaga gitu ya, patroli untuk kapal-kapal yang akan lewat gitu ya, terus menawarkan kompensasi ekonomi, mungkin iya itu akan dilakukan gitu. Jadi ada beberapa skenario sih ya yang sangat mungkin biasanya ditawarkan oleh Amerika misalnya. Kemudian satu hal lagi adalah mungkin diversifikasi ya, diversifikasi alternatif gitu ya, sumber-sumber energi yang memang itu menjadi atau yang kemudian ini yang menjadi persoalan besar kan, karena dengan tutupnya blokade ini misalnya perdagangan minyak ini menjadi sulit buat negara-negara, misalnya sebagian besar ada negara-negara produsen, kemudian yang di sisi lain ada negara-negara importir gitu ya. Nah, mungkin untuk sekutu AS yang dilakukan AS adalah mempengaruhi melalui pilihan-pilihan alternatif, tawaran-tawaran kerjasama yang dilakukan tadi, pengawalan, kompensasi ekonomi mungkin gitu ya, tapi ini besar banget sih biayanya ya kalau dia akan melakukan ini, tapi kemungkinan untuk jadi pilihan mungkin ada. Yang ketiga adalah mengupayakan diversifikasi ya, sumber-sumber jalur ya, sumber-sumber jalur yang mungkin bisa dilewati oleh negara-negara produsen atau negara-negara yang membutuhkan jalur itu gitu, Mbak. Oke, menarik soal diversifikasi jalur alternatif lainnya yang tadi Anda sebutkan. Tapi kan kita juga melihat ya Bung Anton, Iran tentu saja tetap tidak akan tinggal diam. Tapi masalah jadi malah melebar kemudian. Mereka akan blokir jalur perdagangan Laut Merah. Itu skenarionya, yang tentu kemudian melibatkan militer Iran. Jadi bisa dikatakan ujung-ujungnya tetap adu kuat militer lagi. Kalau dari sisi militer, Anda melihatnya seperti apa, Bung Anton? Ya, pertama ya ada rencana ya, ada rencana. Sebenarnya kan pilihannya Iran tuh ada 3 gitu. Jadi kalau misalnya udah opsi dengan blokade nih, satu dia mematuhi apa yang dimintain oleh Amerika Serikat, itu satu. Kedua, Iran membalas blokade, dan ini yang kemudian sinyal yang diberikan bahwa dia akan meminta Houthi untuk kemudian ikut memblokade Selat Bab el Mandeb yang di bawah. Yang ketiga, tentu kemudian perang menjadi meluas kembali. Jadi udah dimulai kembali perang kinetik. Setidaknya ada 3 opsi itu satu. Kedua, memang ketika Iran sudah menyampaikan bahwa kemungkinan Laut Merah itu di blokade, itu siapa yang kemudian bereaksi? Nah, adalah sekutu Amerika Serikat yang bernama Arab Saudi. Arab Saudi dari kemarin itu sudah meminta Amerika Serikat untuk menghentikan blokade. Itu satu. Kedua, menariknya dari Arab Saudi adalah Arab Saudi sekarang ini juga mencari formula untuk kemudian menghitung formula tol laut gitu. Jadi ternyata Arab Saudi juga berhitung bahwa tol laut itu bisa juga bermanfaat untuk kawasan sekitar. Jadi dengan kata lain, ketika cerita tentang proposal dari Iran, manajemen baru Selat Hormuz, ini sudah banyak negara-negara di sekitar yang juga sudah ikut sudah ikut berpikir bagaimana kemudian formulasinya gitu. Ini jadi adalah sebuah perkembangan menarik dari Arab Saudi, ketika Arab Saudi juga ingin menyusun formula bagaimana kemudian tol laut itu bisa bermanfaat. Jadi dengan kata lain, kalau standing awalnya adalah tol laut itu dibagi 2 antara Oman dengan Iran, kali ini Arab Saudi ingin ikut nimbrung bagaimana dia juga ikut bisa menikmati gitu. Kenapa misalnya terusan Panama, terusan Suez misalnya bisa dikasih tarif, kenapa ini enggak gitu. Jadi ini menarik ketika kita bicara tentang perkembangan dari blokade ini, ternyata ini kemudian bisa meluas kemana-mana. Apalagi misalnya standpoint Cina kan sebenarnya sudah clear gitu. Dia bilang bahwa dari awal ketika blokade Amerika Serikat ini dilakukan, nggak lama kemudian kan pemerintah Cina langsung merespon bahwa Cina dan Iran sudah punya kerjasama ekonomi dan punya kerjasama energi. Tolong pihak lain tidak ada yang melakukan intervensi gitu. Itu kan standpointnya jelas. Jadi bagi saya ketika kita cerita tentang penerapan blokade ini sudah banyak pergeseran, terutama dari sisi koalisinya Amerika Serikat, pendukung Amerika Serikat, yang kemudian sudah banyak yang sudah memikirkan ini kayaknya kalau misalnya memang negosiasi ini bisa berlanjut, mungkin yang paling visible dieksekusi adalah manajemen baru di Selat Hormuz. Oke, manajemen baru di Selat Hormuz itu yang kemudian menjadi underline begitu ketika nanti akan ada
ada negosiasi putaran kedua. Bahkan Arab Saudi saja sudah memikirkan soal itu begitu ya. Nah, itu menjadi hal yang menarik dan baru, perubahan baru yang kemudian difikirkan oleh Arab Saudi dan juga negara-negara Teluk lainnya. Bagaimana perspektif Bu Asra melihat ini soal negosiasi putaran kedua? Apakah ini menjadi salah satu yang patut juga di-underline soal perubahan itu? Saya kira itu satu skenario yang sangat mungkin terjadi sih ya. Itu yang paling visible ya untuk terjadi untuk hari ini gitu. Karena kalau kita melihat begitu sulitnya, begitu banyak kepentingan di Selat Hormuz ya. Salah satu adalah melakukan model-model seperti ini dan seperti Arab Saudi nggak akan ingin ya kemudian mendapatkan kerugian sedemikian rupa dari tindakan unilateral yang dilakukan oleh US gitu ya atau oleh Trump gitu. Jadi saya kira ini menjadi satu pilihan dan disinilah saya lihat ada letak kemenangan dari Iran gitu ya. Jadi ataupun juga efek bumerang dari tindakan US gitu ya. Iran saat ini akan sangat mungkin memainkan juga narasi-narasi di luar dari apa yang dilakukan oleh negara-negara sekutu US ya. Tapi saya kira juga Iran melakukan upaya untuk tetap mendorong dukungan dari negara-negara yang netral misalnya ya, yang tidak ataupun juga sekutunya Iran sendiri. Bahwa kemudian dukungan ini menjadi penting dalam konteks Iran ini menjadi bagian dari upaya yang sangat merugikan gitu ya dalam konteks hubungan yang sifatnya dalam konteks ini misalnya bagaimana negara-negara global South diperlakukan dengan negara North gitu ya. Nah ini narasi seperti ini juga bisa dibangun oleh Iran gitu untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara global South gitu. Jadi tidak hanya skenario yang Arab Saudi dengan model ikut di dalam proses apa namanya skema tol tadi ya, tapi juga bagaimana Iran juga akan sangat bisa punya peluang untuk memainkan narasi-narasi tentang dukungan dari global South gitu ya. Dan ini sangat dibutuhkan terutama ketika mungkin kebutuhan untuk mendapatkan dukungan suara secara politik ataupun juga secara konkret ya. Misalnya kalau ada di Dewan Keamanan PBB misalnya. Tapi memang di Dewan Keamanan PBB sulitnya karena ada hak veto ya. Hak veto ini menjadi tantangan tersendiri buat Iran ya. Ketika ini misalnya dinaikkan di dalam apa namanya sidang DKPBB misalnya. Nah ini tapi satu sisi saya kira Iran punya posisi yang malah jauh lebih apa ya lebih punya daya tawar hari ini Daya gitu tawar. ya dengan apa yang dilakukan oleh US gitu ya di sini dan juga dukungan yang lebih besar dari masyarakat internasional gitu ya. Bahkan tadi dikatakan bagaimana kemudian negara-negara sekutu AS sendiri juga kebingungan gitu dan harus melakukan Oke. negosiasi putaran kedua. Tapi kan kalau misal Anda mengatakan Iran punya posisi tawar yang lebih kuat begitu ya dengan banyak sekali juga dukungan dari negara-negara lainnya yang kemudian dibandingkan dengan Amerika Serikat. Tapi kan kita juga tahu karakter Trump itu seperti apa. Itu yang kemudian juga menjadi pertanyaan kita untuk negosiasi selanjutnya di putaran kedua, Bu Asra. Kalau kita lihat, oke lah gencatan senjata tidak berdampak signifikan begitu ya. Terbukti ada blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Apakah dengan adanya negosiasi putaran kedua ini, dengan adanya blokade Amerika Serikat ini akan jauh lebih sulit dibandingkan dengan negosiasi putaran pertama kalau menurut Anda Bu Asra? Harusnya ya kalau saya melihat situasi hari ini harusnya begitu banyak kepentingan yang terdampak gitu ya. Rasanya ini harusnya bisa jauh lebih sulit buat Trump ya untuk mendapatkan untuk menjadikan ini sebagai satu alat yang sangat efektif gitu. Jadi rasanya Trump harus mencari cara lain gitu ya untuk bisa tetap melakukan tekanan terhadap Iran gitu ya. Narasi-narasi yang dibangun yang saya sampaikan dia berusaha membangun narasi sebagai penjaga keamanan di laut atau di Selat Hormuz gitu ya. Itu kan nggak masuk juga gitu karena bagaimanapun kepentingan ekonominya jelas gitu ya. Ekonominya sekutu sendiri. Kemudian upaya untuk membangun sebagai apa namanya pilihan-pilihan ya terhadap negara sekutu jika terjadi nampaknya juga nggak jalan gitu ya. Pilihannya sangat sangat dramatis karena bagaimanapun kalkulasi ekonominya harus jelas gitu ya. Terutama baik itu untuk negara sekutu maupun juga untuk US sendiri gitu. Dan satu lagi ada kalkulasi politik terkait tadi Mas Anton sudah menyinggung soal pemilu gitu ya. Bagaimanapun Trump harus berhitung ini pemilu akan semakin dekat gitu ya dan bagaimana dia meyakinkan publik domestiknya gitu ya untuk tetap memberikan dukungan terhadap pemerintahannya atau terhadap rejimnya. Jadi rasanya ini
proses yang malah akan membuat Trump menjadi terpojok sih dalam konteks ini. Oke, negosiasi putaran kedua, posisi Trump ini semakin terpojok kalau menurut Bu Asra. Kalau menurut Bung Anton bagaimana soal negosiasi putaran kedua yang nantinya akan berlangsung rencananya Selasa pekan depan begitu ya. Bagaimana kemudian Anda melihat ini tidak hanya soal kesepakatan ekonomi, soal Selat Hormuz, tapi soal kesepakatan militer. Apa yang kemudian bisa menjadi titik temu antara kedua belah pihak? Yang kita tahu ini difasilitasi atau ditengahi oleh Pakistan saat ini. Ya, pertama jelas kemarin Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Jenderal Syed Asim, datang ke Teheran, gitu ya. Itu satu kabarnya ya, dia membawa proposal yang ditawarkan oleh Amerika Serikat. Gitu. Jadi memang kan selama ini negosiasi yang terjadi itu tidak berlangsung secara langsung ya, direct gitu ya. Tapi kemudian ada penengah yang kemudian menjadi pembawa pesan, gitu. Itu satu. Kedua, apa yang dilakukan oleh Trump sebenarnya saya melihatnya ini mirip dengan entah itu nanti kita bisa melihat diplomasi koersif ataupun juga stick and carrot gitu. Jadi dia menawarkan sesuatu tapi dia kemudian bawa pemukul namanya blokade. Harapannya kemudian Iran itu mau patuh, mau ambil carrotnya gitu. Jadi itu. Dan ketiga, saya melihatnya kalau misalnya ini memang ngotot tentang pengayaan uranium, mungkin ini akan menjadi sulit gitu, menjadi sulit. Kenapa? Kita dari awal 15 ketemu 10 itu sulit untuk cari titik tengahnya. Makanya memang yang visible itu bagi saya cuma dua. Satu adalah serangannya berhenti. Itu bisa gitu ya. Karena itu memang semangatnya mereka gitu dan itu tunjukkan gitu. Yang kedua adalah kemudian manajemen Hormuz. Kenapa manajemen Hormuz kemudian visible? Karena semua banyak pihak yang ikut Punya kepentingan. yang akian yang sama dengan Selat Hormuz gitu. Saya malah menduga jangan-jangan nanti Amerika ketika ada tol laut ini gitu, tol fee ini kemudian disetujui, jangan-jangan Amerika juga ingin mengutip, ingin merasakan Ikut gitu terlibat ya. juga, pengen ikut terlibat juga dari tol laut ini. Ya udah saya dapat jatah aja gitu ya kan dari entah itu misalnya $1 per barel gitu ya. Jadi satu kapal itu bisa 1 juta atau 2 juta US dollar misalnya per lintas gitu, kita nggak tahu gitu. Jadi bagi saya ini model yang dilakukan oleh Amerika Serikat gitu. Jadi adalah biasa dalam sebuah negosiasi kemudian ada tekanan-tekanan seperti ini. Amerika sadar kalau misalnya dia tidak memberikan tekanan, maka nanti karena posisi yang lebih unggul kan saat ini adalah Iran. Iran ada banyak. Kenapa saya bilang posisinya lebih unggul? Buktinya tadi, negara-negara Eropa itu mau untuk bernegosiasi langsung dengan Iran. Perihal apa? Perihal Selat Hormuz. Bahkan misalnya Perancis, lalu juga misalnya Italia sudah membuka gitu ya, membuka hubungan langsung dengan Iran terkait itu. Jadi saya pikir posisi yang lebih unggul itu adalah satu adalah Iran. Itulah kenapa kemudian Amerika Serikat mencoba mempertahankan, meleverage posisinya dengan melakukan blokade. Karena itulah kemudian memang semestinya ya memang pasti akan pelik. Namanya perundingan itu pasti pelik. Minggu depan itu adalah deadline gitu. Jadi kalau misalnya kabar kan ada 1-2 hari ke depan ini bisa jadi akan ada perundingan ronde kedua yang belum tahu tempatnya ada di mana. Tapi yang pastinya kan Kepala Staf Angkatan Daratnya Pakistan kan datang nih ke Teheran untuk meyakinkan kembali agar Iran mau untuk duduk lagi di meja perundingan. Kan ini problemnya adalah ketika kita bicara konflik ini kan yang defisit itu adalah kepercayaan. Amerika Serikat lagi-lagi gitu. Jadi sepanjang Amerika Serikat tidak mau mengubah strateginya dari dikte menjadi negosiasi akan menjadi sulit gitu. Jadi perundingan ini akan bisa berjalan. Satu, yang dibahas adalah bukan yang langsung red line gitu. Jadi kalau udah bahas dibuka dari red line itu langsung mentok. Kedua, karena ini adalah forumnya adalah peace mediation gitu. Jadi maka yang harus dilakukan adalah negosiasi, bukan diktasi. Jadi kalau Amerika selalu mendikte bahwa A, B, C, D, E, nggak ada ruang diskusinya, pasti akan mentak. Kenapa? Kata Iran, saya udah saat ini posisinya lebih unggul. Ini bukan soal menang kalah, ini posisinya lebih unggul. Gitu. Semua sekalipun misalnya Iran tidak pernah melakukan kontrol secara efektif, tapi Iran tahu siapa yang punya power di Selat Hormuz. Yang namanya Iran, bukan Amerika Serikat. Buktinya Amerika Serikat jaganya kan agak menjauh di Laut Arab, Samudra Hindia. Bukan kalau dia memang jago beneran, tentu dia langsung blok aja tuh di daerah di dekat kawasan Selat Hormuz. Tapi kan dia berpikir-pikir. Gitu. Itu yang saya pikir bahwa nanti perundingan ini
apakah nanti kemudian ada extended lagi gitu, jadi kan ada 2 minggu, ini 2 minggu lah, berarti waktunya adalah minggu depan, apakah akan diperpanjang kembali apa tidak gitu, dan bagaimana misalnya dengan Cina, misalnya Cina sendiri sudah merespon itu gitu, jadi kan dibilang Amerika terakhir adalah Cina happy gitu ya, bahwa ini blokade apa namanya Selat Hormuz adalah memastikan aman gitu. Lalu juga Cina dianggap bahwa tidak akan menyuplai senjata. Cina langsung bilang enggak ada cerita-cerita itu gitu. Jadi kan ini menjadi menarik. Ada banyak dinamika yang akan kita harus cermati sepanjang nanti menjelang deadline dari pause ini, dari jeda dari perang ini, Oke, Mbak Disti. kalau menurut Anda merujuk pada deadline pekan depan begitu, seberapa besar peluang keberhasilan kesepakatan antara Iran dan juga Amerika Serikat kalau Amerika Serikat dengan karakter Trump-nya masih bersikukuh, punya tensi yang masih mendikte, begitu, tidak ada membuka ruang negosiasi ataupun ya komunikasi. Kalau ini materinya ya, kalau misalnya nanti bicara materinya adalah tentang pengayaan uranium, bagi saya itu yang paling pelik. Kenapa? Itu Karena deadlock, sebelumnya kalau pengayaan uranium itu sudah pasti deadlock. bisa jadi deadlock karena kemudian kan apa namanya, untuk sebelumnya saja itu butuh 19 bulan. Bahkan untuk 19 bulan itu proses itu 12 tahun totalnya itu untuk membuat kesepakatan. Gitu. Itu satu. Jadi itu akan pelik gitu ya. Lalu misalnya yang di sisi lain yang juga tidak kalah pelik adalah misalnya ini penghentian perang regional. Ini juga bagi Israel itu akan jadi pelik karena posisi Israel juga kan akan dia punya keinginan untuk memperluas di wilayah Lebanon Selatan. Jadi bagi saya titik temu yang pertama adalah di Selat Hormuz. Kenapa? Kalau misalnya kan terakhir ini kebijakan dari Amerika Serikat adalah meminta negara-negara Teluk untuk freezing semua rekening-rekening milik Iran ataupun yang terkait sama Iran. Ini kebijakan barunya lagi itu untuk mencoba, kan ini kan lagi perang ekonomi itu mentekan. Saya pikir yang paling mungkin karena itu juga kan pesan dari pemimpin tertinggi Iran Pak Mojtaba, dia bilang bahwa akan ada manajemen baru di Selat Hormuz pasca dari konflik ini. Dengan kata lain, Iran itu sudah punya pesan apa dari 10 itu yang paling penting adalah yang soal Selat Hormuz, dan Selat Hormuz itu adalah titik temu banyak kepentingan di sana. Ada misalnya Rusia, ada Cina, ada Eropa, ada banyak negara yang punya kepentingan di sana. Jadi saya pikir itu bisa didiskusikan, dinegosiasikan. Toh gitu ya. Selama ini Trump juga kan bilang kalau untuk soal Selat Hormuz dia tidak mau ikut campur. Silakan, kan itu silakan yang mengambil minyak, silakan yang butuh, silakan urus sendiri. Ya udah, itu saja dibuat kesepakatannya. Gitu. Dan saya pikir kalau ketika itu dibuat kesepakatan, Iran juga akan bisa kemudian memulai negosiasi dengan negara-negara lain. Saya pikir itu tidak akan terlalu banyak menjadi masalah, Mbak Disti. Oke, kalau dari Bu Asra, terakhir Bu Asra, melihat ini begitu ya, deadline merujuk pada pekan depan, apa yang kemudian menjadi titik temu kalau dari Bung Anton kan mengatakan ya kompromi soal Hormuz itulah yang kemudian menjadi titik utama supaya ada kata sepakat, karena banyak sekali kepentingan dunia di sana. Kita tahu jantung 20% energi berada di Selat Hormuz. Ya, saya kira kurang lebih sama ya dengan Mas Anton ya, bahwa kemudian Selat Hormuz ini malah yang jadi titik temu kita, titik temu dalam negosiasi tersebut gitu ya. Kalau bicara yang lain ya agak sulit memang gitu ya. Jadi di Selat Hormuz ini jadi kebijakan Trump untuk melakukan blokade terhadap Selat Hormuz ini menurut saya berbalik sebenarnya, atau memang jangan-jangan ada tujuannya Trump untuk memang berakhir dengan manajemen bersama misalnya di dalam konteks Selat Hormuz ini. Mungkin itu juga ada satu tujuan juga buat Trump. Saya nggak yakin juga kalau dia nggak memahami situasi ya, terlalu naif rasanya sebagai seorang presiden dengan banyak ahli-ahli ya, untuk tidak memahami situasi ini gitu. Jadi jangan-jangan tujuan dia juga memang pelan-pelan mendapatkan juga konsesi di Selat Hormuz gitu ya. Jadi sebenarnya ada satu capaian juga yang didapatkan oleh Trump ya, kalau Selat Hormuz ini akhirnya bisa di-manage bersama. Jadi saya nggak yakin Trump sebegitu bodohnya sebagai seorang presiden dengan berbagai ahli yang tidak bisa membaca situasi geopolitik, geoekonomi di dalam konteks pengelolaan Selat Hormuz ini. Oke, Jadi rasanya sama kurang lebih saya kira gitu ya. Tapi ya lagi-lagi ya, Trump ini modelnya personalnya tidak bisa ditebak gitu ya. Agak aneh dengan segala kebijakannya. Jadi kita lihat ya, saya kira Trump kalau tidak berhitung banyak dan penasihat-penasihatnya tidak bisa memberikan masukan yang sangat baik,
dia akan kehilangan banyak hal sih dengan kalau tidak ingin mencapai kesepakatan di berbagai hal, terutama untuk Selat Hormuz. Tapi saya menduga jangan-jangan sebenarnya Amerika punya keinginan untuk mendapatkan konsensi tadi gitu ya. Kenapa kemudian dia memblokade? Karena ini persoalannya sebenarnya kan salah satunya adalah ekonomi gitu ya. Ada kepentingan ekonomi ya yang ingin dikejar oleh Trump juga gitu ya, di luar dari persoalan bagaimana soal Iran mengembangkan uranium dan segala macamnya gitu. Jadi ekonomi rasanya ini ekonomi first juga ya apa namanya approach-nya gitu ya, sehingga rasanya dia akan sangat menghitung ya, menghitung kalkulasi secara rasional apa yang bisa didapatkan dari segala hal yang sudah dilakukan dengan biaya yang tidak murah gitu. Saya kira itu, Mbak. Oke, jadi ibaratnya kalau kata anak zaman sekarang, ya Amerika Serikat ya minta jatah juga sebenarnya ya, Bung Anton, Kurang lebih begitu. Bu Asra. Iya, betul. Oke, kita akan lihat bagaimana nanti apakah negosiasi yang akan berlangsung ini di pekan depan, deadline-nya akan berlangsung secara menghasilkan kata sepakat, apalagi soal manajemen baru soal Hormuz ini. Terima kasih Bu Asra telah bergabung bersama kami, yang merupakan dosen Departemen Ilmu Komunikasi Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Bu Asra Virgianita, dan juga ada Bung Anton Ali Abbas dari pengamat militer dari SITE. Terima kasih Bu Asra dan juga Bung Anton. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Saudara, informasi penting lainnya masih dari mancanegara akan kami hadirkan. Pasukan pertahanan Israel melancarkan serangan ke situs infrastruktur milik Hizbullah di Atsid, Lebanon Selatan. Akan hadir sesaat lagi.